Akhirnya Pak Gus Dur jatuh dalam sidang istimewa ini, Megawati naik tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun. Karena apa? Karena soliditas TNI dan Polri. Dedikasi kepada bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai peran. Salah satunya ditunjukkan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar yang pernah dipercaya memimpin lembaga ini saat bernama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan atau Kemenko Polsoskam pada tahun 2001. Dengan pengalaman panjang sebagai prajurit, diplomat sekaligus negarawan, Jenderal Agung Gumelar menyaksikan secara langsung berbagai dinamika penting dalam perjalanan bangsa. Kenangan apa yang masih tersimpan dari masa tugasnya sebagai Menko? Berikut kisah yang beliau bagikan. Saya mengumumkan pemberlakuan Keprit. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Jadi yang pertama tentunya ketika saya jadi Menko Polsoskam waktu itu menggantikan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama saya lakukan itu adalah pemotretan mengenai situasi dan kondisi politik, sosial, dan keamanan di negeri kita ini. Kendalanya apa? Kendalanya waktu itu adalah seterunya eksekutif dengan legislatif itu sangat eskalatif. Seterunya antara Presiden Gus Dur dengan DPR ini sangat eskalatif. Ya. Nah, sampai suatu ketika bulan Juli, ya, pertengahan Juli, Presiden Gus Dur mengeluarkan ancaman. Ancamannya adalah jam 12 malam nanti saya akan mengeluarkan dekret. Gitu kan? Nah, saya sebagai Menko Polsoskam mendengar ancaman seperti ini, langsung, wah, saya undanglah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara. Kami kumpul di Polsoskam. Saya sampaikan kepada mereka ya bahwa nanti malam Presiden akan mengeluarkan dekret. Padahal kalau dekret keluar, suasana akan buruk. Akan terjadi perpecahan di negeri ini. Bahkan mungkin pertumpahan darah. Nah, setelah rapat selesai, kira-kira 4:30 gitu kan, sore, saya teleponlah Kapolri. Kapolrinya Pak Bimantoro, masih ingat? Ya, Pak Bimantoro, saya telepon. Beliau adik saya dekat sekali sama beliau. Saya bilang, Bim, kita udah dewasa, kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Beliau menjawab dengan tegas, Mas, aku siap di belakang Mas. Beliau bilang begitu. Nah, tetapi ini yang lucu kan, Kapolri itu ada 2 waktu itu. Satu lagi adalah Jenderal Polisi Khairuddin Ismail. Jadi saya telepon, dekat juga sama saya. Ya. Saya telepon, Din, kau sama aku udah kayak saudara. Saya bilang, ketika aku pangdam di Wirabuana di Makassar, orang tuamu sering datang ke rumah, diskusi di rumah. Jadi kau harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Jawabannya, Pak, apapun perintah Bapak saya siap. Jadi polisinya solid, TNI-nya solid, ABRI-nya solid, satu visi. Dan ternyata kemudian, ya, karena dekret keluar, MPR bersidang istimewa, Pak Amin Rais kan. Akhirnya Pak Gus Dur jatuh dalam sidang istimewa ini, Megawati naik tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun. Karena apa? Karena soliditas TNI dan Polri. Nah, disinilah pelajaran pertama yang ingin saya juga sampaikan kepada Polkam sekarang. Jaga soliditas TNI dan Polri. Karena soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Tidak ada alasan ya buat bangsa Indonesia ini untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Tidak ada alasan. Mengapa? Semua persyaratan untuk menjadi bangsa yang besar ini sudah kita punyai.
Tetapi satu kenyataan sekarang, ya, mengapa ya, untuk bisa menjadi bangsa yang besar ini kok tersendat-sendat? Padahal persyaratannya sudah kita penuhi. Maka jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri. Nah, disinilah mungkin harapan saya kepada Polkam sekarang, untuk yang pertama tentunya bisa memaintain atau menjaga, memelihara atau bahkan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ya. Yang kedua adalah bisa meminimize, bisa mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi sekarang ini. Kegaduhan yang terjadi ini banyak diwarnai oleh tersebarnya ujaran kebencian. Ini harus kita cegah ya, berkembang ujaran kebencian itu. Kenapa? Karena benci itu akan dibalas dengan benci. Benci itu akan dibalas dengan benci lagi. Kalau ini terus yang berkembang di negeri kita, ya, maka sangat sulit untuk bangsa ini bisa maju menjadi bangsa yang besar.